Sebelum kita lanjut videonya, kami ingin menawarkan buku-buku panduan ibadah karya guru kita Buya Yahya kepada teman-teman. Di sini ada fikih toharoh, fikih sholat, fikih kurban, fikih memahami darah wanita, fikih sholat dalam perjalanan, fikih pengurusan jenazah, dan ada buku kitab turoth. Teman-teman boleh mengordernya di link Shopee yang ada di deskripsi video ini. Ini ada syarat-syaratnya. Begitu juga dengan sholatnya sendiri. Sholat Jumat ini untuk keabsahan juga ada syarat-syaratnya. Sitatun, ada 6. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada juga yang diperselisihkan. Maknanya ulama berbeda pendapat. Tapi secara umum ada 6. Nanti kita akan rinci perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di sini. Yang pertama adalah antuqama fi khittatil baladi. Sholat Jumat itu harus didirikan di dalam batasan desa atau kampung. Kalau bahasa fikih kontemporer itu keramaian, harus di dalam lingkup keramaian. Artinya antuqama fi makanin la yajuzu fihi qasrus sholati lil musafir. Maksudnya sholat Jumat itu didirikan atau dilaksanakan di tempat yang mana seorang musafir itu belum boleh mengqasar sholat. Jadi kita pelajari kemarin bahwa seorang jika bepergian dengan jarak yang memenuhi persyaratan dan bepergiannya ini bukan untuk maksiat, maka ketika dia meninggalkan batasan kampung atau keramaian, daerah ramai atau padat penduduk, maka dia sudah boleh untuk mengqasar sholatnya. Meskipun belum sampai di tempat tujuan, dia sudah boleh. Jadi baru keluar dari perbatasan kampung saja itu sudah boleh, atau meninggalkan daerah padat penduduk. Nah, itu yang dimaksud. Jadi sholat Jumat itu harus didirikan di dalam batasan desa, belum keluar dari perbatasan desa atau kampung, atau di tengah-tengah keramaian. Kemudian yang kedua, antusalla jama'atan. Sholat Jumat itu wajib dilaksanakan berjamaah. Wajib dilaksanakan berjamaah. Jadi tidak boleh sholat Jumat sendirian. Kemudian yang ketiga, antakunal jama'atu arba'ina ahraran zukuran baligina mustautinin. Yang berjamaah ini, jadi yang sholat Jumat berjamaah ini adalah orang-orang merdeka. Maknanya bukan budak. Dulu kan masih ada istilah budak, sekarang sudah tak ada lagi. Jadi orang-orang merdeka, laki-laki, balik, dan statusnya itu mustautinin. Mustautin itu kita singgung subuh kemarin adalah penduduk yang berstatus menetap permanen. Penduduk yang menetap dengan status permanen itu namanya mustautinin. Ini yang mengabsahkan sholat Jumat. Kalau seperti mukimin, mukimin itu orang yang menetap di suatu tempat tapi masih punya niat untuk kembali ke kampung halaman, itu namanya mukimin. Nah, kalau mukimin ini tetap wajib sholat Jumat, tapi tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Jadi seumpama di suatu tempat, ini penduduknya ini perantau semua, tapi masih punya niat untuk kembali ke kampung halaman, itu namanya mukimin. Mukimin itu wajib sholat Jumat, tapi kehadirannya pada sholat Jumat itu tidak bisa mengabsahkan sholat Jumat itu. Jadi yang paling penting untuk mengabsahkan sholat Jumat itu adalah mustautin, penduduk lokal, maksudnya itu penduduk yang menetap permanen. Sudah kakaknya di situ lah, gampangnya begitu. Nah, kemudian jumlahnya ini para ulama berbeda pendapat. Ini sampai 14 kaul, ada 14 pendapat. Mulai dari 2 orang sampai 80 orang. Ada juga yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 12, 13 dengan imam, ada yang mengatakan 9,
9 cukup, 7 cukup, 3 bersama imam dan seterusnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, saya sampaikan di sini bahwa dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i punya 2 kaul, punya 2 pendapat tentang jumlah jamaah sholat Jumat. Nah, pendapat yang pertama itu disebut kaulul qadim, itu pendapat beliau yang lama, ya ketika masih berada di Irak. Nah, beliau mengatakan bahwa jamaah sholat Jumat itu absah jika yang berjamaah itu adalah orang-orang merdeka, laki-laki, balik, mustautin, berjumlah 4 orang dengan imam. Itu sudah cukup. Bisa diamalkan, ya, berjumlah 4 orang dengan imam. Adapun kaul jadid itu adalah pendapat beliau yang mutakhir ketika beliau berada di Mesir. Nah, beliau mengatakan bahwa syarat jamaah itu harus 40 orang. Nah, dan ini semua bisa kita amalkan. Nah, adalah baik yang kaul qadim beliau ataupun kaul jadid beliau. Nah, dalam mazhab Syafi'i. Kemudian antakuna kullaha, ini yang keempat ya, syarat yang keempat. Antakuna kullaha fi waqti zuhri. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan secara utuh seluruhnya pada waktu zuhur. Ay al-khutbatani was sholat. Ya, maksudnya adalah 2 khutbah dan sholatnya. 2 khutbah dan sholatnya ini semua utuh, ya, dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, tidak dimulai sebelum masuk waktu, atau jangan sampai masih berlangsung padahal waktu zuhur sudah habis. Nah, contoh, falau syara'a al-khatibu fil hamdalah qabla dukhulil waqti, ya, andaikan terjadi khatib mengucapkan alhamdulillah pada khutbah pertama. Ya, khatib mengucapkan alhamdulillah, nah, karena itu sudah masuk rukun pertama. Mengucapkan alhamdulillah pada khutbah yang pertama qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu zuhur belum masuk, khatib sudah naik berkhutbah, lam tasihha al-jumu'atu, maka sholat Jumat itu tidak absah. Kemudian yang kelima, Allah tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad. Ya, jadi apa? Ada yang dimaksud, ada tempat la yajuzu fihi ta'addudul jum'ah. Nah, yang di situ pelaksanaan sholat Jumat tidak boleh berbilang. Jadi itu tadi semestinya itu satu lingkungan, itu satu tempat, ya, satu lingkungan, satu tempat. Makanya dulu itu ada yang disebut sebagai masjid jami, ya, atau masjid besar. Nah, itu orang kalau Jumatan itu menyatu, ya, di satu tempat yang menjadi pusat-pusat keramaian. Dan ini masih ada beberapa daerah yang saya pernah datangi masih begitu. Termasuk di daerah Sulawesi Tengah itu ada kecamatan di situ, bahkan katakanlah rata-rata di satu kecamatan itu setiap desa itu meskipun jumlahnya masjidnya itu 7, masjidnya 8, kalau sholat Jumat mereka semua ini kemudian berkumpul di masjid jami. Di situ masjid jami. Namun ta'addudul Jumat ini, ya, berbilangnya pelaksanaan sholat Jumat itu diperbolehkan, ya, dengan syarat atau dengan catatan. Yang pertama memang masjidnya jauh, ya, masjidnya jauh. Masjid jauh itu kira-kira kalau kita azan tidak pakai speaker, ya, itu ukurannya beda. Kita azan naik di puncak, azan tidak pakai speaker, itu tidak kedengaran azannya. Nah, itu sudah termasuk jauh. Nah, itu yang dimaksud sudah termasuk jauh. Kalau jauh berarti boleh ta'addudul Jumu'ah. Nah, pelaksanaan sholat Jumat di satu kampung itu bisa dilakukan di beberapa tempat, ya. Atau masjid itu tidak muat lagi, ya, sudah banyak sekali orang. Nah, kalau dipaksakan dilaksanakan di suatu tempat itu, masjid itu tidak, atau tempat itu tidak akan muat. Maka jika seperti itu boleh ta'addudul Jumu'ah.
sekali, kemudian penduduk kurang, karena kadang-kadang terjadi itu seperti itu Pak. Jadi awalnya satu masjid, kemudian ada ada permasalahan antara jamaah, kemudian bikin masjid baru. Nah, masjid baru ini berdekatan dengan masjid yang lama, jarak hanya beberapa meter. Jamaahnya juga ya itu saja. Yang seperti ini nanti tidak diperbolehkan untuk ta'addudul jumu'ah. Jadi kapan kemudian jadi Allah tasbiqaha wa la tuqarinuha jum'atun fi dzalikal balad, ya tidak didahului dan tidak dibarengi dengan Jumat yang lain di tempat atau di lingkungan yang sama. Itu yang dimaksud tadi itu. Masjidnya ini sudahlah berdekatan, jamaahnya pun kurang, memaksakan untuk membuat sholat Jumat. Ini perlu berhati-hati. Nah, kalau kita sebagai makmum ya mungkin sholat Jumat di situ, habis sholat Jumat kita sholat zuhur. Ya, kita sholat zuhur. Yang keenam adalah ayat taqaddamaha khutubatani. 2 rakaat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah shahihatani yang absah, mutawaffiratun fihi masyurut wal arkan, yang di situ terpenuhi syarat dan rukunnya. 6 ya. Nah, sekarang kita masuk pada arkanu khutbatayil jumu'ati wa syurutuhuma. Jadi rukun-rukun khutbah, 2 khutbah Jumat.